Baik, selamat pagi teman-teman. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Pak. Pak. Terdengar, Pak. Oke, baik. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Baik, teman-teman, terima kasih sudah hadir kembali di pertemuan kita kali ini. Hari ini kita membahas tentang remote connection, gitu ya. Di sini secara konseptual tidak terlalu banyak teorinya, tapi nanti kita coba praktek. Kemudian teman-teman kalau misalnya kemarin saya dapat info beberapa ada kendala ketika instalasi Linux, gitu ya. Jadi sekalian aja nanti saya akan demokan untuk instalasi Linux-nya, gitu ya. Jadi kita pakai Ubuntu. Kemarin saya sudah memberikan contoh untuk download Ubuntu yang versi berapa di situsnya ubuntu.com, gitu ya. Nah, kita lebih ke arah sana, lebih banyak ke praktek untuk hari ini, gitu ya. Baik, sebelum kita ke instalasi Ubuntu, saya jelaskan sedikit tentang materi kita kali ini tentang remote connection, gitu ya. Oke, sebentar. Kita akan membahas remote connection. Oke, sebentar teman-teman. Itu tunggu. Ya, baik. Secara konsep, remote connection ini adalah di dalam hal administrasi sistem dan jaringan komputer adalah kemampuan untuk mengakses atau mengontrol komputer, gitu ya, atau laptop misalnya, atau server, ataupun jaringan, gitu ya, dari jarak jauh, gitu ya. Makanya di istilah remote di sana, gitu ya. Remote itu jarak jauh. Tanpa harus berada di tempat fisik yang sama dengan komputer, server, laptop, ataupun jaringan tersebut. Jadi hal ini memungkinkan admin gitu ya di dalam sistem dan jaringan komputer untuk melakukan tugas-tugas administratif dari jarak jauh. Misalnya servernya atau komputernya ada di Jakarta, kita di Bali, kita nggak usah langsung bos bilang ada error nih di modul sekian, gitu. Tolong diperbaiki servernya gitu ya. Teman-teman yang liburan ke Bali, oh sekarang rumahnya di Bali gitu ya, pulang kampung misalnya kerjanya di Jakarta. Balik lagi, jadi harus pesan pesawat, tiket pesawat dan seterusnya ke Jakarta. Jadi nggak usah repot-repot seperti itu, karena kita bisa remote gitu ya, servernya atau komputer yang secara jarak jauh, termasuk memantau kinerja sistem, mengelola pengguna ataupun grup gitu ya, melakukan pemeliharaan ataupun perbaikan, dan melakukan tindakan keamanan. Itu bisa dilakukan dengan cara remote connection. Kemudian protokol yang digunakan untuk remote connection-nya sendiri gitu ya, ada banyak sebetulnya kalau di dalam jaringan. Kalau teman-teman menggunakan Windows gitu ya, sistem operasi Windows itu dikenal dengan RDP gitu ya, Remote Desktop Connect Protocol gitu ya. Jadi ada RDP, Remote Desktop Protocol. Ini nanti juga akan kita coba gitu ya. Saya akan remote komputer di lain gitu ya. Cuman remote desktop protokol ini ada satu syaratnya teman-teman gitu ya. Dia harus satu network gitu ya. Nanti kita belajar IP address di pertemuan berikutnya. Kalau nggak dua pertemuan berikutnya ya pertemuan besok gitu ya, minggu depannya. Jadi harus satu segmen IP gitu ya, satu blok IP. Kalau berbeda Pak, bagaimana? Bisa gitu ya. Tapi ada namanya NAT atau Network Address Translation. Jadi admin akan mengatur gitu ya di router gitu ya. Yang routernya ini bisa punya akses publik gitu ya, mungkin IP publik itu langsung di redirect ke IP lokalnya. Itu kalau misalnya dia berbeda
jaringan, gitu ya, berbeda alamat IP jaringan atau satu blok. Nanti kita belajarnya berbeda satu blok, satu segmen sama segmen atau berbeda segmen itu gimana Pak? Nanti kita pembahasannya di IP address, gitu ya. Nah, syaratnya harus satu segmen untuk RDP. Kalau berbeda ya berarti adminnya harus nyeting router, gitu ya, ada settingan tambahan. Kemudian ada SSH. SSH ini namanya Secure Shell. Ini biasanya dipakai untuk sistem operasi Unix, gitu ya. Jadi sistem operasi Unix ini contohnya kayak Linux, gitu ya. Linux itu ada Ubuntu, kemudian ada Debian misalnya, ataupun distro-distro yang lain. Kemudian termasuk adalah macOS, gitu ya. Itu developnya by Unix sebetulnya, gitu ya. Jadi pakai SSH kalau mau nge-remote MacBook misalnya dari jarak jauh ataupun Linux gitu ya sistem operasinya itu bisa menggunakan protokol SSH. Kemudian ada protokol yang lain yaitu Virtual Private Network atau VPN. Tapi biasanya VPN ini dikhususkan untuk mengakses perangkat jaringan. Contohnya kalau kita mengakses router gitu ya. Kemudian server juga bisa gitu ya pakai VPN gitu ya. Kalau misalnya dirasa teman-teman misalnya wah saya sekarang nggak punya paket data nih gitu ya. Kemudian saya mau remote server Jakarta gitu ya dari free wifi misalnya. Kalau kita tahu kan free wifi itu nggak aman ya, koneksi yang tidak aman karena semua orang bisa akses melalui free wifi tersebut gitu ya. Nah teman-teman butuh protokol yang aman gitu ya untuk remote server yang ada di Jakarta itu kan nggak sembarangan berarti ya. Kalau saya nge-remote secara langsung pakai RDP misalnya atau SSH gitu ya di free wifi, resikonya adalah nantinya koneksi ini bisa terputus ataupun ada orang lain yang menggunakan koneksi saya untuk nge-remote server yang ada di Jakarta, itu bisa kejadian gitu ya. Jadi kita bisa bikin yang namanya virtual private network atau VPN, tapi bikinnya biasanya harus ada VPN server yang nantinya itu ada di router settingnya gitu ya. Jadi ada di router, itu juga perlu SDM atau ilmu tambahan untuk administratornya gitu ya. Itu kalau pakai VPN. Atau teman-teman bisa menggunakan software yang umum yang teman-teman bisa pakai, ada yang namanya TeamViewer gitu ya, atau AnyDesk atau LogMeIn ataupun beberapa software remote desktop yang lain gitu ya, itu bisa. Jadi ini beberapa protokol yang bisa teman-teman gunakan. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Karena habis ini kita langsung ke implementasi. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya langsung ke implementasi ya teman-teman. Kalau ada boleh nanti silakan di open gitu ya. Saya akan coba share desktop saya, screen. Oke ya, terlihat ya. Nah, di mana saya sekarang ingin nge-remote komputer saya gitu ya. Ini kan saya pakai Mac ya. Mungkin teman-teman familiar dengan tampilan Mac OS, di mana di bawahnya ini ada beberapa toolbar tambahan gitu ya. Walaupun Windows juga bisa disetting kayak gini ya tampilannya ya. Nah, saya akan nge-remote komputer sebelah saya misalnya gitu ya, atau komputer yang ada di kantor ataupun posisinya dimanapun sebetulnya berada, selama kita bisa mengakses IP-nya itu bisa kita remote. Maka saya memerlukan misalnya aplikasi remote desktop gitu ya. Nah, di aplikasi remote desktop ini nanti teman-teman kalau teman-teman mau nge-remote Windows gitu ya, itu ada syaratnya gitu ya. Yang pertama teman-teman harus tahu alamat IP Windows-nya. Ya, alamat tahu IP Windows-nya berapa. Yang kedua adalah teman-teman perlu setting mengizinkan untuk Windows-nya tersebut di remote. Gitu ya. Itu ada di settingan Windows. Nanti saya perlihatkan gitu ya. Setelah saya remote ini di Windows-nya apa aja yang perlu kita ketahui. Gitu ya. Oke, misalnya saya akan buat baru gitu ya. Ini sebetulnya ini sih IP Windows saya ya, atau saya delete aja dulu. Nanti kita buat lagi. Saya bikin awal untuk remote desktop. Gitu ya. Saya add PC, gitu ya. Kemudian kita kasih alamat IP
komputer gitu ya, ataupun server yang akan kita remote. Misalnya saya Windows-nya ada alamat IP 192.168.70.100 gitu ya. Jadi ini salah satu syarat teman-teman harus tahu IP-nya di komputer yang akan di remote gitu ya. Kemudian untuk akunnya teman-teman bisa tambahkan juga gitu ya. Di komputernya sana gitu ya, teman-teman username-nya apa gitu ya. Misalnya saya dari Zailmi ya. Password-nya saya masukkan. Ya. Kemudian tinggal di add gitu ya. Oke, yang lain biarkan saja, tidak ada opsi tambahan gitu ya. Yang penting adalah IP, kemudian user tadi ya, username sama password untuk nge-remote komputer yang berada di jaringan. Kemudian kita coba tambah add, kemudian tinggal di double klik aja. Kalau misalnya dia di IP tersebut, komputer tersebut gitu ya, ini you are connecting by RDP karena saya nge-remote Windows gitu ya. IP-nya sekian, certificate gitu ya. Kalau teman-teman mau trusted sama enggaknya komputer tersebut bisa di remote atau koneksinya teman-teman bisa di show certificate gitu ya. Nah, ini certificate desktop komputer yang akan saya remote. Kemudian tinggal continue. Oke. Di sini langsung menghubungkan ke komputer satunya. Nah, ini adalah komputer satunya gitu ya, yaitu basisnya adalah Windows gitu ya. Nah, saya sudah bisa nge-remote nih gitu ya. Jadi di sini ada user saya Rizal ini gitu ya, komputer satunya by desktop gitu ya. Nah, ini mau nge-remote teman-teman saatnya harus tahu alamat IP gitu ya dari Windows-nya. Ini misalnya alamat IP di komputer saya berapa Pak gitu ya. Teman-teman bisa ngecek untuk IP Windows itu boleh teman-teman ketik di searching di sini misalnya gitu ya. Ini network adapter. Network status boleh gitu ya. Tulis saja network nanti muncul network status. Oke, gitu ya. Dari sini juga boleh gitu ya. Atau dari lambang komputer kalau teman-teman komputernya terkoneksi ini ya. Apa namanya? Kabel jaringan. Kalau teman-teman komputernya atau laptopnya terkoneksi pakai WiFi ya berarti di sini logonya WiFi biasa. Nanti tinggal diklik yang toolbar sebelah kanan proses ya. Nah, pilih yang Open Network Internet Setting. Itu nanti pasti akan dibuka kurang lebih sama tampilannya seperti ini. Jadi bisa lewat search-nya Windows, bisa lewat klik kanan di daerah network-nya gitu ya. Kemudian teman-teman nanti itu ya kalau pengen melihat IP-nya, teman-teman bisa melihat ke bagian Advanced Network Setting gitu ya. Change Adapter Option. Ya, ini nanti ada beberapa adapter yang ada di komputer atau laptop teman-teman. Kalau misalnya kabel gitu ya, teman-teman pakai Ethernet biasanya. Biasanya kalau laptop cuma ada satu, kalau di tempat saya ada dua nih koneksi apa namanya kabel colokan kabel untuk LAN gitu ya, itu ada dua. Kalau di laptop teman-teman atau di komputer biasanya defaultnya satu, kecuali teman-teman nambah gitu ya. Kemudian ada koneksi untuk WiFi gitu ya. Nah, biasanya yang tanda silang ini dia tidak terkoneksi gitu ya, atau tidak ada connection di sana. WiFi saya nggak pakai gitu ya. Jadi saya menyoloknya kabelnya ke sini. Kemudian kalau teman-teman install seperti VMware ya, itu nanti ada ketambahan adapter baru. Ya, VMware itu untuk virtual mesin gitu ya. Ada VMnet 1 sama VMnet 8. Baikkan kalau teman-teman nggak pakai VMware gitu ya. Kalau teman-teman kemarin install VirtualBox untuk install Linux-nya, nanti muncul satu adapter tambahan gitu ya. Namanya VirtualBox Host Only Network. Ini untuk jembatan nanti kalau misalnya Windows-nya berkomunikasi hanya untuk ke mesin virtual yang ada di VirtualBox. Gitu ya.
Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman tadi pengen tahu, Pak, IP saya di mana gitu ya, ya berarti teman-teman klik yang aktif gitu ya. Kalau yang nggak aktif kan nggak dipakai gitu ya, alias nggak ada colokan kabel ke yang nggak aktif. Kemudian klik kanan, pilih properties gitu ya, di Ethernet yang aktif. Ya. Nah, biasanya gitu ya, kalau teman-teman setting manual gitu ya, nanti ada setting IP, ini nanti saya akan demokan di tentang pembahasan IP address gitu ya. Itu ada di bagian IPv4 gitu ya, kemudian klik properties. Nah, ini ada alamat IP. Nah, kalau teman-teman apa namanya, menyeting IP secara manual gitu ya. Nanti kalau teman-teman pilihannya ternyata obstain, itu tidak akan terlihat IP-nya di daerah sini kalau di properties-nya gitu ya. Tapi kalau manual tadi ada gitu ya, bisa sensor. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya secara otomatis ngelihatnya jadi tidak di bagian properties tapi di bagian klik kanan status. Gitu ya. Nah, kemudian teman-teman tinggal pilih detail. Nah, ini ada informasi namanya IPv4 address. Jadi, yang saya remote tadi adalah IP ini. Jadi, yang pertama teman-teman harus membutuhkan alamat IP-nya. Ya, 192.168.70.100 yang tadi saya masukkan waktu di remote desktop. Oke. Kemudian tentunya yang kedua adalah username sama password gitu ya. Pada saat menginstal Windows gitu ya, biasanya Pak saya nggak tahu Pak diinstalin Windows-nya gitu ya. Username-nya apa ya, password-nya apa ya gitu ya. Tapi kalau biasanya teman-teman tidak ditanya password gitu ya di awal-awal, itu ya berarti tanpa ada password gitu ya. Tapi masukkan username-nya gitu ya. Username-nya ngecek username-nya di mana? Kita klik juga boleh di bagian sini user gitu ya. Kita coba ada apa di sana ini ada your account information gitu ya. Kita klik. Nah, saya menggunakan user Riza Hilmi tadi gitu ya dengan password yang sudah dihidupkan tadi gitu ya. Kemudian kalau teman-teman mau setting username gitu ya, apa passwordnya, itu teman-teman bisa memasukkan passwordnya di bagian sini misalnya, gitu ya, password sign in, gitu ya, setting supaya nanti Windows-nya ada passwordnya, gitu ya. Nanti kalau sudah apply di sini, teman-teman kalau masuk ke komputernya atau laptopnya teman-teman ya berarti menggunakan username sama password, gitu ya. Tapi alangkah lebih baik sebetulnya ketika teman-teman mau masuk ke teman-teman Windows-nya ya berarti harus pakai username sama password itu malah lebih secure dibanding kamu menggunakan username sama password. Ya, nanti silakan di setting supaya nanti bisa dicoba untuk di remote menggunakan username sama password. Tuh, dua, username sama password yang ada di komputer teman-teman yang akan teman-teman remote. Tuh ya. Oke. Kemudian syarat yang ketiga gitu ya, hanya ada 3 syarat adalah mengaktifkan protokol RDP di Windows. Gitu ya. Itu letaknya di mana? Itu letaknya di bagian setting gitu ya. Teman-teman buka setting app di Windows-nya. Kemudian teman-teman search saja misalnya remote gitu ya. Nah, ini ada nanti remote desktop setting. Nah, secara default gitu ya, kalau teman-teman belum pernah nge-remote, ini posisinya off gitu ya. Jadi teman-teman silahkan geser atau diklik aja nanti posisinya jadi on. Nah, itu baru diizinkan untuk nge-remote desktop ke Windows tersebut. Tapi kalau posisinya off, teman-teman mau memasukkan IP-nya sudah betul, username password-nya sudah betul, tapi tetap nggak bakalan bisa nge-remote gitu ya, karena Windows-nya tidak mengizinkan itu untuk di-remote. Nah, untuk mengizinkannya adalah aktifkan remote desktop di Windows tersebut. Kalau sudah, teman-teman bisa melakukan remote desktop seperti saya tadi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau ada, boleh. Yang ditanyakan? Belum ada. Itu cara nge-remote menggunakan remote desktop. Gitu ya. Kalau ada yang ditanyakan, boleh. Kemudian
Ya kadang-kala kalau kita nge-remote itu juga tergantung koneksi ya. Kalau dia stabil, maka bisa juga kita secara cepat sebetulnya. Kemudian buka aplikasi itu agak cepat. Cuman ini gitu ya bandwidth-nya, jadi agak sedikit lama responnya. Ya, nah, walaupun close itu juga bisa close. Oke, itu sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan teman-teman. Kalau mau nutup remote dari Sosra gimana Pak? Gitu ya. Teman-teman tinggal close saja aplikasi RDP-nya juga bisa. Jadi balik lagi ke sini, ke halaman utama. Nah, gitu ya. Atau menggunakan cara yang lain, misalnya kayak TeamViewer, gitu ya. Yang sering dipakai kalau nggak AnyDesk ya TeamViewer. Berarti teman-teman harus menginstal aplikasi tambahan, baik itu di komputer yang akan di remote, gitu ya, maupun di punya kita juga di komputer yang akan nge-remote. Misalnya TeamViewer ya, dua-duanya harus ada software TeamViewer antara yang komputer mau di remote dengan komputer yang akan dipakai remote, gitu ya. Baru nanti pakai biasanya kalau TeamViewer itu pakai kode, gitu ya, ada kode connection sama password. Nah, itu teman-teman tinggal buka aplikasi TeamViewer, kemudian koneksinya adalah menggunakan kode. Contoh, saya contohkan ya, sebentar. Saya siapkan dulu viewer di Windows-nya tadi. Sambil kalau ada pertanyaan boleh silakan ditanyakan. Oke, sebentar saya persiapkan untuk kodenya. Oke, syaratnya di komputer yang di remote juga harus ada TeamViewer gitu ya. Kemudian di komputer saya di sini untuk yang remote juga harus ada TeamViewer. Ya, ini misalnya saya akan remote menggunakan TeamViewer kalau pakai aplikasi. Oke, kemudian kalau dia pakai TeamViewer, teman-teman tinggal memasukkan partner ID. Ini adalah nanti teman-teman kalau udah install TeamViewer di komputer yang akan di remote, itu biasanya ada ID-nya, tinggal teman-teman masukkan. Misalnya di sini saya memasukkan ID Windows-nya tadi untuk TeamViewer di sana, gitu ya. Kemudian saya connect. Oke, saya harus login dulu. Sekarang kadang-kala TeamViewer harus mensyaratkan apa namanya untuk login. Pak, saya lupa mas. Ya. Oh, harus confirm. Sebentar, saya belum mendaftarkan. Nah, ini kadang-kala agak ribet gitu teman-teman ya. Saya mendaftarkan laptop saya ini untuk menjadi trusted komputer. Kalau udah trusted, maka diizinkan dia koneksinya. Bentar, harus tunggu. Oke, sudah ditambahkan. Coba sekali lagi. Connect. Oke, ditanya passwordnya komputer yang di remote, gitu ya, saya masukkan. Password TeamViewer. Maka saya juga bisa nge-remote komputer yang tadi, gitu ya. Yang ada pingnya sebelah kanan tadi, gitu ya. Itu melalui aplikasi TeamViewer. Gitu ya. Nah, ini misalnya seperti ini. Ini TeamViewer saya, gitu ya. Nah, kayak gini juga bisa. Pakai AnyDesk juga bisa. Jadi AnyDesk juga sama kayak TeamViewer ya. Install AnyDesk di komputer yang di remote sama
komputer yang akan nge-remote juga. Ya, cuman kalau RDP tadi kita nggak perlu install ya, remote desktop ini, karena secara defaultnya di Windows juga ada remote desktop. Ya, dan tinggal kita aktifkan aja kalau pakai RDP. Tuh, jadi ada kelebihan, ada sedikit ribetnya, dikit. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau saya close, ya tinggal di close aja. Jadi tadi ID-nya adalah ID dari TeamViewer yang ada di komputer yang akan di remote. Ini yang tadi saya masukkan, gitu ya. Kemudian saya juga bisa menggunakan password ini, defaultnya juga bisa. Gitu ya. Remote, kemudian selama kita satu network, gitu ya, kita bisa. Nah kalau ini tak beda network bisa gitu ya. Pokoknya satu syaratnya kalau teman-teman menggunakan AnyDesk atau TeamViewer, dimanapun teman-teman berada, IP-nya satu network atau IP-nya beda network, gitu ya. Yang penting komputer klien atau komputer yang di remote itu harus terkoneksi internet. Kalau tidak koneksi internet, nggak bakalan bisa kita remote. Ya, kalau RDP tadi ya, dia harus satu network. Walaupun nggak terkoneksi internet, itu bisa di remote selama dia satu network. Gitu ya. Itu saja. Sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Jadi remote ke Windows sudah ya. Sekarang remote ke Linux misalnya. Kita bisa menggunakan, ini saya close juga bisa. TeamViewer-nya tinggal di close saja kalau mau close. Jadi setiap kali kita buka TeamViewer, biasanya kita punya ID di komputer masing-masing. Gitu ya. Itu yang nanti bisa kita remote. Kemudian kalau untuk Linux bagaimana gitu ya. Nah, untuk Linux saya di sini pakai mesin virtual gitu ya, pakai parallel desktop. Saya sudah buka Linux. Oke, syaratnya kita bisa menggunakan SSH tadi ya, Secure Shell. Ya, protokol Secure Shell. Nah, syarat pilih ya, sudah menginstal namanya OpenSSH Server. Ya. Nah, saya coba cek koneksi di Linux. Kalau dia replay, dia terkoneksi internet ya, ngeping Google. Teman-teman harus sudah menginstal OpenSSH Server. Cara menginstalnya seperti ini gitu ya. Nanti juga saya jelaskan. Sintak yang ada di terminal. OpenSSH server. Di aplikasi ini. Kecuali teman-teman pada saat instalasi itu ada pilihannya, kadang-kala ada apakah menginstal OpenSSH, kalau yes gitu ya otomatis keinstall. Nah, kalau belum gitu ya, teman-teman harus menginstalnya seperti ini. Ini ada sintak yang harus teman-teman ketikkan di Linux-nya. Sudo spasi, ada spasinya, apt spasi install spasi OpenSSH tanpa spasi. Tuh ya. Kalian spasinya nggak pakai spasi, tekan command line atau command sesuai dengan struktur. Contohnya kayak gini, OpenSSH server ini nggak boleh pisah kayak gini teman-teman. Ini sudah berbeda artinya, gitu ya. Jadi ini nanti saya jelaskan di command line. Cuman saya kasih tahu cara install aplikasi, misalnya pakai lewat CLI seperti ini, OpenSSH server. Kemudian nanti ditanya passwordnya, gitu ya. Password untuk login ke Linux-nya tadi teman-teman masukkan lagi. Kalau dia sudah terinstall gitu ya, dia tidak membutuhkan install lagi. Jadi ada notifikasi OpenSSH server already install new version gitu ya. Jadi sudah keinstall. Kalau belum biasanya dia akan download dari internet kemudian diinstal ke komputernya teman-teman. Salah satu syaratnya harus ada OpenSSH server di Linux-nya. Kalau pakai Mac, apakah sudah ada Pak? Sudah, otomatis sudah ada SSH server maupun klien juga sudah ada gitu ya. Nah, syarat kedua adalah IP-nya Linux-nya, gitu ya. Tadi kan ngecek. Kalau desktop juga bisa sebetulnya kita cek, gitu ya. Nah, 204 gitu ya, tapi versi ARM. Kalau teman-teman kemarin kan misalnya yang versi 64 bit gitu ya, atau Intel 32. Nah, ini bisa kalau secara desktop, kalau ada desktopnya kayak gini, teman-teman bisa ngecek IP-nya itu di
sini diklik gitu ya, ada sound sama ini jadi satu, atau di sebelah kanan mungkin ada gambar komputer itu boleh gitu ya, karena kadang-kadang interface-nya berbeda. Kemudian cari bagian setting boleh atau wired unmanaged gitu ya. Teman-teman pilih yang wired setting. Oke. Kemudian di sini nah kalau pakai GUI agak sedikit ribet ya. Kita harus mencari tahu di mana network itu berada. Bentar, saya cek. Kalau nggak pakai kabel, biasanya kalau interface-nya ini, gitu ya. Kita coba cari setting. Sebentar, saya cari. Kadang-kadang berbeda ketika kita mengaktifkan pakai virtual server gitu ya. Tapi nanti saya perlihatkan ketika kita pakai VirtualBox itu akan lebih mudah. Pakai parallel desktop ini agak nggak kelihatan. Tapi biasanya solusinya kalau teman-teman nggak bisa cari tahu IP-nya lewat desktop gitu ya, teman-teman yang paling mudah adalah cari tahu pakai CLI gitu ya. Teman-teman tinggal mengetikkan IP ADDR gitu ya. Itu kalau di Linux anggap aja IP address gitu ya. IP spasi ADDR. Nah, di sini akan kelihatan ada dua interface gitu ya, tapi secara CLI ya, secara teks akan dia infokan. Mungkin kalau orang bilang, wah ini expert banget nih gitu ya, cuman tulisan doang yang kelihatan. Tapi kalau kita tahu maknanya, nah itu mudah, itu orang biasa, orang awam aja juga bisa baca gitu, logikanya seperti itu. Tinggal sering-sering aja teman-teman familiar dengan tulisan yang model-model kayak gini gitu ya. Ada angka di sana, itu berarti dia nomor interface-nya gitu ya, 1 sama 2. Nah, biasanya identik kalau Unix atau Linux itu interface pertama itu adalah dipakai untuk IP loopback. Ini nanti IP loopback saya jelaskan juga di IP address. Yang dia IP ini itu untuk dipanggil dirinya sendiri. Gitu ya. Atau teman-teman mungkin kenal istilah namanya localhost. Ya, di jaringan nanti kita belajar localhost. Kalau teman-teman develop aplikasi, ketik aja install XAMPP, kemudian ketik di browsernya localhost gitu ya, itu IP loopback yang dipanggil gitu ya. Nah, yang biasanya untuk koneksi ke internet ataupun koneksi ke jaringan yang lain itu biasanya interface selain interface 1. Yaitu kalau di sini cuma ada interface 2 ya berarti interface 2 yang dipakai. Teman-teman lihat di sana kira-kira ada alamat IP kah? Ada gitu ya. Kalau kita lihat ya, ada alamat IP. Yang mana nih Pak? Gitu ya. Banyak jelimet nih ya. Ya, nanti kita belajarnya di IP address. Salah satunya alamat IP-nya itu adalah ini. Gitu ya. 10.211.55.6. Ini komputer Linux saya, IP-nya ini. Gitu ya. Selain itu yang lain nggak ada. Yang lain pakai IP versi 6. Ya. Yang IP versi 4 cuman ini. Jadi ini yang saya pakai. Nah, kemudian untuk nge-remote SSH gitu ya, itu saya bisa menggunakan terminal. Kalau pakai Windows, teman-teman membutuhkan aplikasi namanya PuTTY. Ya, PuTTY. Nah, saya jelaskan nanti gitu ya. Di sana ada PuTTY. Kalau cerita remote sekali lagi, komputer sebelah tadi. Ada namanya program PuTTY. Mana PuTTY? Nah, ini PuTTY.exe. Gitu ya. Teman-teman tinggal download aja kalau pakai remote-nya pakai Windows gitu ya. Download PuTTY gitu ya. Kalau teman-teman mau nge-remote pakai Windows lewat SSH gitu ya. Bisa pakai di putih.org aja gitu ya, lebih aman. Teman-teman buka, kemudian teman-teman tinggal download putihnya di situ ya, tinggal download aja. Nanti dia otomatis ada .exe gitu ya. Jangan yang bawa-bawa. Kalau yang lain bawa-bawa ini adalah software yang lain, ada SSH client, SSH server gitu ya. Ketika kita pengen nge-remote Windows pakai SSH bisa menginstal namanya SSH server. Cuman kan nggak perlu ya. Kalau Windows kan fungsinya supaya ada desktopnya. Ngapain juga CLI gitu ya. Yang biasanya di remote CLI itu adalah Linux biasanya. Ya. Jadi teman-teman tinggal download putih aja. Kemudian caranya nanti tinggal buka putihnya gitu ya. Masukkan alamat IP-nya tadi gitu ya, yang Linux misalnya, kemudian tinggal open. Ya.
pilihnya biasanya defaultnya langsung sudah SSH. Jadi misalnya IP-nya dari 10 misalnya ya 112.2 misalnya. Tinggal portnya defaultnya SSH adalah 22, jadi biarkan SSH kemudian tinggal open. Itu aja untuk remote yang Linux gitu ya dari Windows. Nah, ini tuningnya kecil. Kalau di Mac gitu ya, maka saya ngeremote-nya menggunakan terminal juga gitu ya, pakai menggunakan SSH gitu ya, add gitu ya. Nah, selain IP address sama teman-teman harus sudah install OpenSSH server gitu ya, teman-teman perlu membutuhkan user yang ada di Linux-nya gitu ya. Biasanya di Linux itu usernya akan nampil ketika kita buka terminalnya. Gitu ya, buka terminal. Tadi Pak, gimana supaya kelihatan ini Pak gitu ya? Itu pakai aplikasi namanya terminal. Terminal. Nah, ini terminalnya pakai asli Linux-nya nih. Kayak gini dah gitu ya. Nah, ini username-nya biasanya ada nampil di sana sebelum tanda add. Nanti ini saya jelaskan juga di komen line gitu ya. Ini ada user di sini namanya Riza Hilmi. Berarti saya masukkan Riza Hilmi gitu ya. Ini saya Mac-nya akan nge-remote punyanya Linux tadi gitu ya. Riza Hilmi add alamat IP-nya berapa komputer yang akan di-remote tersebut. Alamat IP-nya adalah 10.211.55.6 ya. Kemudian tinggal enter. Nanti kalau teman-teman belum pernah nge-remote komputer tersebut akan tulisan seperti ini bla 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 bla. Ini adalah fingerprint atau sertifikasi ketika kayak RDP tadi ya, dilihat sertifikasinya. Tinggal teman-teman ketikkan yes saja kemudian enter. Berikutnya teman-teman akan ditanya password dari Linux-nya tersebut. Ya masukkan password Linux-nya ketika kita login tadi gitu ya, kita masukkan. Kalau betul, maka teman-teman akan masuk ke Linux-nya. Sama ya, Riza Hilmi @labs. Riza Hilmi @labs. Jika saya IP ADDR, tampilannya juga sama IP-nya. Jadi apapun kita bisa lakukan di sana gitu ya. Contoh, saya akan shutdown komputer laptop tersebut dari Mac-nya gitu ya. Maka saya sudah masuk nih ke ke Linux-nya lewat SSH tadi. Sekarang saya akan coba shutdown. Sudo atau saya restart ya. Kita masukkan passwordnya. Maka otomatis yang ada Linux-nya tadi dia nge-restart otomatis. Jadi kita bisa lakukan apapun itu ketika kita sudah bisa masuk atau nge-remote komputer yang di sana. Mau nge-restart, mau shutdown itu bisa. Ya. Kalau misalnya posisinya Pak sehabis di restart gimana lagi? Teman-teman selama dia aktif lagi, teman-teman masih bisa SSH lagi gitu ya. Nah, saya bisa masuk. Apain sekarang? Reboot shutdown kita kita shutdown ya. Sudo shutdown. Oke, langsung ke close. Langsung mati. Gitu ya. Nah, ini. Enaknya kalau kita bisa remote seperti itu, kita nggak usah ngotak-ngatik komputer yang ada di Jakarta sana, langsung di fisiknya. Tapi kita dari jarak jauh juga bisa melakukan hal itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, boleh. Ada yang ditanyakan? Kalau ada, boleh silakan di open mic, teman-teman. Betulnya dulu saya pertama kali mengenal Linux itu mata pokok bahasan yang paling menyenangkan adalah saat kita bisa nge-remote komputer orang gitu logikanya. Kita kalau sudah remote kita bisa ngapain aja. Bisa ngelihat proses yang sedang berjalan gitu ya. Kita bisa nge-close komputer yang ada di sana, misalnya aplikasi yang lagi terbuka. Kita bisa nge-restart
komputernya gitu ya. Kemudian mengeluarkan DVD-ROM atau CD-ROM pada saat itu ada gitu. Kalau sekarang kan udah banyak nggak ada gitu ya. Kemudian bisa shutdown gitu ya. Kemudian dan lain sebagainya itu bisa gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan untuk remote, teman-teman? Kalau ada boleh silahkan di open mic. Belum ada? Kalau belum ada, untuk remote connection, ya kalau sudah cukup ya gitu. Nah di sini saya akan coba buat beberapa teman-teman yang mungkin kemarin ada sedikit trouble pada saat saya akan coba mendemokan bagaimana cara instalasinya gitu ya. VM gratis, kalau VMware dia berbayar gitu ya. Tapi ada sih crack-crackannya kalau teman-teman mau nyoba. Teman-teman mau coba, saya akan demokan dengan menggunakan VirtualBox. Gitu ya. Bagaimana cara install Linux di VirtualBox. Jadi teman-teman harus install VirtualBox-nya terlebih dahulu. Jadi download VirtualBox, kemudian install di Windows-nya teman-teman. Kemudian bagaimana cara membuat mesin virtual gitu ya di VirtualBox. Ya, teman-teman syaratnya setelah open ini tadi VirtualBox, teman-teman juga harus punya ISO-nya Ubuntu. Kemarin kan sudah saya minta download ya untuk yang seri desktop. Itu lumayan besar sekitar 4 gigaan gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang pakai paket kuota internet pakai HP, ya tidak saya sarankan untuk download gitu ya. Jadi lebih baik nebeng di free wifi atau copy dari temennya yang sudah download di wifi yang ada di rumah. Misalnya dia langganan IndiHome atau Bisnet gitu ya. Itu akan lebih terjamin dibanding di tengah jalan teman-teman terputus gitu ya karena kuotanya habis. Itu. Jadi syaratnya harus ada ISO-nya. Jadi di sini saya coba tampilkan ISO-nya itu kurang lebih seperti ini. Ya, ada Ubuntu 2204.2 min desktop AMD 64.ISO. Ini size-nya 4 GB,8. Ya, kurang lebih mau 5 GB lah. Ya, harus ada ini juga. Ya. Nah, bagaimana mengimplementasi gitu ya? Kita membuat dari ISO ini di dalam VirtualBox. Teman-teman tinggal klik yang bagian new gitu ya. Kemudian teman-teman buat nama misalnya. Saya bikin namanya Ubuntu desktop 2204 misalnya boleh, atau Ubuntu desktop boleh gitu ya. Kemudian mesin learning tersebut akan tersimpan di direktori Windows-nya di bagian mana. Kalau teman-teman mau ngubah silahkan gitu ya. Tapi kalau saya nggak perlu pakai default aja, letaknya ada di VirtualBox gitu ya. Kemudian defaultnya biasanya akan tertulis Windows, tipenya Windows adalah versinya Windows 7. Nah ini teman-teman ganti karena kita akan install Ubuntu gitu ya. Teman-teman pilih Linux gitu ya untuk tipenya. Kemudian teman-teman cari Ubuntu 64 bit. Nah, di situ yang perlu teman-teman sesuaikan. Linux kemudian Ubuntu 64 bit. Kalau teman-teman download Ubuntu 32 bit, harusnya sih yang terbaru sudah tidak ada 32 bit ya, adanya cuma 64 bit. Kemudian tinggal di next. Kemudian memory size, kita menentukan RAM yang akan digunakan di Ubuntu-nya gitu ya. Boleh secara default 1 GB boleh. Tapi kalau teman-teman punya RAM lebih banyak gitu ya, lebih baik perbesar dia ke 2 GB gitu ya. Boleh 2048 boleh, 2046 boleh gitu ya. Silakan, pokoknya kurang lebih 2 GB itu malah lebih aman. Jadi nggak terlalu lambat juga gitu. Tapi kalau teman-teman memorinya pas-pasan, Pak saya punya RAM 2 GB di laptop, ya coba pakai yang 1 GB gitu ya. 2 GB. Kalau masih lemot ya berarti upgrade laptopnya, ganti baru gitu ya. Gitu ya. Kalau di sini saya punya ada memori RAM di komputer Windows-nya 8 GB. Jadi saya bisa naikkan dia jadi 2 GB. Ya, hitung-hitungannya dalam MB gitu ya. Sebetulnya kalau 2 GB itu kan dari 1024 dikali 2.
Itu kan 248 gitu ya. 2048. 2048. Dua kalinya ini ya. Kemudian next. Berikutnya hard disk yang kita perlu tentukan. Nah, hard disk gitu ya, nanti dia akan merekomendasikan, dia akan mengambil disk di dalam Windows-nya ini gitu ya. Dalam sistem operasi Windows gitu ya. Itu sebesar 10 GB gitu ya. Mau hard disk alias kita nggak pakai virtual disk, tapi pakai virtual disk yang sudah ada bisa gitu ya, dengan cara. Cuman kalau teman-teman nggak pernah bikin mesin virtual ya biasanya empty, kosong gitu ya. Berarti pilihannya di sini, create virtual hard disk now gitu ya. Jadi dia mengambil space dari hard disk kita untuk dijadiin virtual hard disk gitu ya. Di create, kemudian teman-teman create. Nanti ada pilihan hard disk file type-nya seperti apa gitu ya. Tipe dari disk file gitu ya. Ini ada VDI, ada VHD, ada VMDK. Kalau teman-teman installnya pakai VirtualBox, defaultnya biasanya kepilih VDI, gitu ya. Nah, ini ada kelebihan, ada kelemahan, gitu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa cari tahu di internet. Kalau VDI itu biasanya dia kebacanya hanya di mesin VirtualBox. Suatu ketika teman-teman mau pindah mesin virtual ini, saya copy gitu ya di flash disk, kemudian saya akan buka di laptop punyanya teman gitu ya. Berarti laptop punyanya teman supaya bisa buka virtual disk-nya teman-teman ini harus dia install VirtualBox gitu ya di komputernya temannya yang teman-teman mau installin tadi gitu ya. Jadi bisa di copy paste virtualnya ini. Misalnya dari laptop saya ke laptopnya teman gitu ya. Tapi di laptopnya teman harus install VirtualBox. Kalau di laptopnya teman install VMware itu nggak bakalan bisa kebuka karena ekstensinya hanya VDI. Ya. Nah, supaya bisa kebuka, Pak. Wah, di komputer teman saya sudah install VirtualBox, Pak. Masa harus install VMware, Pak? Masa harus install VirtualBox gitu ya? Boleh, silakan. Nggak jadi masalah. Di satu laptop itu install dua mesin virtual, yaitu VMware ataupun VirtualBox nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya teman-teman, boleh nggak Pak saya pakai VMware doang gitu? Boleh, silahkan. Tapi teman-teman sesuaikan, jangan pakai VDI karena dia nggak kebaca di VirtualBox. Maaf, di VMware ya, di VMware. Kalau teman-teman milih VDI tidak akan bisa kebaca di mesin virtual menggunakan VMware, hanya VirtualBox. Supaya bisa kebaca di VMware, teman-teman bisa memilih namanya VMDK. Virtual Machine Disk. Kalau virtual machine disk itu kayak tipe yang umum yang dipakai di semua mesin virtual, mau pakai Proxmox, mau pakai VMware, mau pakai VirtualBox gitu ya, itu bisa kebaca semua. Jadi teman-teman saya sarankan pilih yang VMDK gitu ya. Kalau teman-teman nantinya apply disknya ini di apply di VMware gitu ya. Itu bisa kebaca di sini VMDK. Kemudian next. Ya. Kemudian ada dua pilihan gitu ya. Mau dynamically atau fix gitu ya untuk masalah storage di physical hard disk. Kalau teman-teman pilih fix, 10 GB yang dialokasikan itu nanti nggak bisa dipakai untuk mesin virtual yang lain. Gitu ya. Kalau teman-teman pilih fix size. Jadi hanya untuk dipakai di mesin virtual Ubuntu desktop 2204 yang akan saya buat ini saja. Itu kalau fix size. Dan size itu tidak akan bisa dipakai untuk yang lain. Gitu ya. Saya contohkan begini gambarannya biar teman-teman tahu ya. Saya cari note. Misalnya tadi di sini 10 GB. Kalau dia fix gitu ya, maka kalau ada mesin virtual lain gitu ya. Ini cuman kepake misalnya ya. 10 dari 10 GB ini kepakainya adalah 6 GB misalnya. Ini kan dia punya sisa 4 GB gitu ya. 4 GB ini nggak bisa dipakai oleh komputer lain ataupun virtual yang lain. Itu kalau teman-teman memilih fix. Gitu ya. Jadi 4 GB ini hanya untuk mesin virtual tersebut. Nah, ketika teman-teman memilih 10 GB-nya ini adalah dynamic, maka ketika
teman-teman hanya menggunakan 10 GB gitu ya. Maaf, menggunakan 6 GB gitu ya, kemudian 4 GB, maka 4 GB ini bisa dipakai untuk mesin virtual yang lain, misalnya VMware 2 gitu ya. Kalau di sini hanya bisa digunakan oleh VM1 saja. Ya. Jadi 4 GB-nya ini nggak akan bisa kepakai VM2, nggak bisa. Ya, karena teman-teman pilih fix hanya untuk VM1 saja 10 GB-nya. Tapi kalau teman-teman pakai pilih dynamic gitu ya, kepakainya cuman VM1-nya 6 GB gitu ya, maka teman-teman masih bisa menggunakan 4 GB-nya untuk VM2. Itu kalau milihnya dynamic. Jadi ini perbedaan antara fix sama dynamic ini. Jadi saya sarankan teman-teman memilih yang dynamic dan yang fix. Gitu ya. Kemudian next. Oke, ini ukuran default-nya dia membutuhkan 10 GB. Kalau teman-teman punya hard disk lebih besar, teman-teman boleh menambahkan lebih dari ini. Ya, kalau cuman masih banyak free space di hard disk kita, ya tambahin aja, misalnya jadi 20 GB boleh. Boleh gitu ya, 20 GB. Atau cuman misalnya Pak, space saya tinggal dikit Pak, ya udah 10 GB aja cukup gitu ya. Kemudian teman-teman tinggal create. Oke, maka dia akan membuat di sidebar sebelah kiri ya, Ubuntu Desktop 2204 gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa langsung start. Jadi diklik dulu sebelah kirinya, kemudian start. Ya. Oke, nanti akan ditampilkan seperti ini teman-teman, gitu ya. Select Startup Disk. Defaultnya empty, gitu ya. Ini jangan disensel. Kalau disensel teman-teman nanti error. Nah Pak, kalau saya udah kebacut sensel gimana Pak? Ya kalau kebacut sensel gitu ya, teman-teman close mesin virtualnya, kemudian teman-teman stop gitu ya, kemudian hapus. Gitu ya. Teman-teman bikin lagi seperti dari awal tadi. Gitu ya. Kenapa? Karena penentuan awal untuk jadi startup disk-nya itu hanya ketika dia dijalankan pertama kali. Kedua kali nanti ini nggak muncul biasanya. Itu kelemahan menggunakan virtual box gitu ya. Nah, kalau udah nanti tampilan seperti ini jangan disensel gitu ya. Karena nanti kalau disensel teman-teman harus close window yang baru muncul, kemudian stop, kemudian hapus dulu gitu ya, hapus file, bikin lagi dari awal. Gitu ya. Setting-setting kayak tadi itu namanya siapa, kemudian menentukan Linux Ubuntu 64, kemudian RAM-nya kasih berapa, itu mulai lagi gitu ya. Karena pada saat teman-teman sudah install itu akan ke rekam gitu ya, startup kosong dan itu akan error gitu ya. Oke, ketika teman-teman ditampilkan startup di yang disensi teman, karena kita klik ini adalah empty, ISO yang sudah kita download, tapi di sini isinya empty, kosongan, belum. Maka teman-teman klik bagian direktorinya itu, terus virtual option disk. Jadi diklik di sana, gitu ya. Kemudian di sini masih kosong nih, belum ada ISO-nya tadi. Teman-teman bisa tambahkan add. Nah, dia akan muncul window baru. Kemudian teman-teman tentukan tadi nyimpen downloadan ISO-nya di mana gitu ya. Kalau saya di bagian dokumen ada Ubuntu Desktop ISO, kemudian teman-teman open. Nanti nambah seperti ini. Gitu ya. Kemudian teman-teman klik gitu ya Ubuntu yang sudah ditambahkan tadi, pilih gitu ya, terus. Nah, nanti muncul kayak ini. Gitu ya, tidak never lagi atau tidak empty. Kemudian kalau sudah baru teman-teman start. Ini supaya tidak ada error gitu ya ketika startup disk-nya nggak bisa kebaca tadi. Nah, nanti muncul kayak gini ya. Try and install Ubuntu ya, klik yang paling atas ya, install. Kemudian enter saja gitu ya. Kan kita bisa milih-milih ya, kanan bawah kiri gitu ya. Pilih yang try and install Ubuntu. Oke, sambil menunggu kalau teman-teman ada yang ditanyakan boleh silakan open mic.
Sambil kita nunggu gitu ya. Kalau ada yang ditanyakan boleh silakan open mic. Kita tinggal nunggu loadingnya Ubuntu ini ya untuk masalah instalasi Ubuntu-nya. Ini juga tergantung dari memori itu ya, yang 2 ya. 2 aja agak lama gitu ya. Apalagi yang 1 mungkin agak terlalu lama. Tapi harap bersabar gitu ya. Kalau lebih amannya lagi, kalau untuk desktop biasanya default-nya kalau bisa 4 GB. Ya, tapi syaratnya teman-teman harus punya memori 6 GB atau 8 GB gitu ya. RAM-nya di laptopnya teman-teman ataupun di komputernya teman-teman. Oke, udah muncul ya untuk instalasinya, lumayan agak lama sedikit dengan memori yang kita kasih adalah 2 GB. Jadi saran saya nanti kalau teman-teman install misalnya untuk yang seri desktop minimal kalau bisa 4 GB biar lebih cepat lagi ya. Nah ini sudah beberapa window installation gitu ya.
adalah pemilihan bahasa instalasi, biasanya akan keluar gitu ya. Teman-teman bisa memilih bahasa instalasi, mau bahasa Indonesia juga sebetulnya ada gitu ya kalau di Ubuntu. Cuman biar aman dan nggak aneh gitu ya. Kadang-kadang ada bahasa instalasi itu yang aneh, kayak mouse itu ketikus gitu ya kalau di bahasa Indonesiain. Jadi aneh gitu ya. Jadi saran saya pakai English saja. Kemudian teman-teman kalau mau install ya tinggal install Ubuntu, tinggal dipilih. Oke, dia masih proses. Lumayan ya. Nah, saya coba kalau dia lagi jalan, coba setting. Kalau dia lagi jalan, dia dikunci beberapa settingannya ya, memori kita nggak bisa nambah secara otomatis. Ya, nunggu itu selesai dulu, baru bisa kita ubah-ubah. Oh, saya coba shutdown dulu ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya di saya gitu ya. Oke, nanti teman-teman bisa buka settingannya sebetulnya gitu ya. Ini saya coba. Terus nanti ada pilihan close ya teman-teman ya. Ada save the machine state. Jadi dia akan mempertahankan posisi terakhir ada di situ gitu ya. Tapi posisinya kalau save on the machine state ini dia posisinya kayak hibernate gitu ya. Di laptop misalnya ada hibernate, nah modelnya seperti itu. Kalau mau matiin shutdown ya pilih yang power off gitu ya. So, di sini coba power off supaya nanti dia akan membaca resource yang lebih ini lagi. Teman-teman nanti bisa ngubah settingannya, misalnya wah Pak 2 GB ternyata kurang Pak. Diklik aja ini kemudian pilih setting gitu ya. Kita akan ubah bagian sistem, RAM-nya akan saya tambah. Jadi 4 GB. 4 GB itu 4096 ya. Oke. Kemudian prosesor. Prosesornya juga akan saya nambah. Ada di sini ada 4 CPU di tempat saya tambah jadi 2, ketinggian dikit gitu ya. Ini tadi 4096. Masih 4 GB. Berarti ada defaultnya, nggak boleh. Jadi supaya lebih cepat lagi ini. Prosesornya 2, memorinya 4096. Coba ya. Kita coba start. Semoga bisa lebih cepat. Oke.
Oke, agak lumayan lebih cepat ya, cepat yang tadi. Kita tunggu. Oke, instalasi, bahasa, pilih install Ubuntu. Oke, nah, agak lebih cepat ya. Dan untuk keyboard layout, biarkan default ya, karena kita sebagai orang Indonesia sebagai konsumen keyboard yang menggunakan standar US gitu ya, yang QWERTY gitu ya. Jadi kita biarkan default US, kemudian pilih continue. Kalau pilih yang lain nanti kita tekan huruf A yang ke input huruf yang lain gitu ya. Kemudian ini ada beberapa pilihan, ada normal installation atau minimal installation gitu ya. Kalau normal itu nanti ada web browser, ada utility gitu ya, seperti Office, Games, Media Player itu ke input. Ya, kalau teman-teman mau nyoba-nyoba pakai Linux boleh pilih yang normal gitu ya. Kemudian kalau untuk server biasanya yang minimal itu boleh gitu ya. Basic utility. Kalau saya di sini pilih yang minimal saja, tapi kalau teman-teman mau normal silahkan gitu ya. Kemudian ada other option. Download update ketika install Ubuntu, ini saya hilangin centang. Misalnya kalau teman-teman nggak connect internet pada saat instalasi, ini biasanya nggak kecentang gitu ya. Karena saya connect internet, jadi dia kecentang otomatis, ini saya uncentang. Karena dia akan download ketika saya install Ubuntu gitu ya. Nggak perlu dulu. Nanti aja setelah instalasinya selesai baru kita download update gitu boleh. Itu ya. Kemudian pilih continue. Kita tunggu kita memproses. Oke. Kemudian ini ada dua pilihan untuk instalasi tipenya teman-teman ya. Ubuntu itu akan diinstal bagaimana nanti di sistem. Nah, kalau teman-teman pakai mesin virtual, pilih yang atas saja nggak masalah gitu ya. Karena di mesin virtual dia kan tadi membuat virtual storage secara independen gitu ya, tidak bercampur dengan Windows yang posisinya jadi host. Itu nggak jadi masalah gitu ya. Nah, ini akan jadi masalah ketika teman-teman nginstalnya pakai dual boot. Dual boot itu tidak menggunakan VMware gitu ya, ataupun VirtualBox atau mesin virtual gitu ya. Itu teman-teman salah ketika di sini. Maka data-data yang ada di Windows akan kehapus ya. Itu ketika teman-teman tidak menggunakan mesin virtual. Tapi kalau teman-teman menggunakan mesin virtual, dipilih atas saja nggak masalah. Tapi kalau teman-teman gitu ya mau nyoba-nyoba misalnya explore lebih banyak lagi, bisa milih something else. Kalau saya pilihnya something else gitu ya. Kemudian pilih continue. Nah, nanti ada partisi yang akan diperlihatkan di sini gitu ya. Di mana
tadi saya berikan di situ partisinya adalah sekitar 20 giga gitu ya untuk membuat mesin storage virtualnya, itu akan tertulis di bawah gitu ya. Maka teman-teman tinggal klik SDA tersebut gitu ya, kemudian pilih new partition table. Nanti dia akan bikin tabel baru. Continue. Nah, ada free space sekitar 20 gigaan tadi gitu ya yang saya berikan. Nah, di sini ke deteknya 21 giga. Nah, dari free space ini gitu ya, yang awalnya ini, kemudian kita pilih free space, kita tambahkan di sini gitu ya, untuk partisi anggap aja tadi 21 dB gitu ya partisinya. Ini harus kita sediakan dua jenis partisi. Yang pertama adalah untuk file system. File system itu kalau di Windows kayak C, Windows gitu ya, drive C di bagian Windows ataupun program file, itu masuknya ke file system. Satunya lagi adalah swap. Swap. Swap ini adalah sebagai virtual memory. Gitu ya. Virtual memory itu kayak gimana Pak jalannya? Jadi begini. Setiap sistem operasi itu dia punya swap. Cuman kalau di Windows kita nggak bisa nentuin berapa besarnya. Itu karena default dari instalasi Windows-nya, gitu ya. Tapi kalau di Linux atau Unix itu kita bisa menentukan secara manual. Dia akan digunakan, gitu ya, ketika sudah 100% physical memory, gitu ya. Jadi physical memory kita sudah keguna 100%. Itu kejadiannya apa biasanya? Biasanya kalau nggak error gitu ya, atau blue screen kalau di Windows gitu ya, yang ada emot sedih gitu ya, ada emot sedih kemudian blue screen gitu ya. Itu karena biasanya selain mungkin ada virus gitu ya, kemungkinan besar juga adalah physical memorinya kepakai 100%. Itu nggak bisa kerja ngapain. Kalau di dalam sistem operasi itu dinamakan deadlock. Gitu ya. Jadi buntu, dia nggak bisa ngapa-ngapain, membuat proses baru nggak bisa, gitu ya. Kemudian antriannya masih banyak, modelnya kalau kita di atas jembatan, gitu ya, itu kita nggak bisa maju, nggak bisa mundur, gitu ya, macet semuanya di jembatan itu, nggak bisa ngapa-ngapain kecuali di restart. Itu resiko ketika memorinya 100% dipakai. Gitu ya. Tadi kita sudah berikan memorinya 4 GB itu. Itu kemungkinan juga bisa akan mengalami 100% pemakaian. Nah, gimana solusinya supaya dia tidak deadlock atau tidak error? Dia akan menggunakan hard disk yang dia gunakan sebagai virtual memory yang dinamakan dengan swap. Nah, ini saya kasih tahu nih informasi ya. Di semua sistem operasi itu sudah menggunakan swap atau swap tadi, gitu ya. Tapi ada beberapa sistem operasi yang kita tidak bisa menentukan, seperti Windows, kita nggak bisa nentuin berapa swapnya. Kemudian Mac itu kita tidak bisa menentukan, gitu ya, berapa swapnya, berapa partisinya, gitu ya, untuk file system. Tapi kalau di Windows file system masih bisa kita buat kayak drive C, drive D, gitu ya, tapi swapnya nggak bisa. Di Linux kita bisa setting berapa besar file system, berapa besar swap. Ya. Nah, ini yang akan kita buat dua partisi ini. Selain misalnya kalau teman-teman mau pakai slash USR, slash bin, itu lebih expert lagi nanti kita belajarnya di command line gitu ya. Tapi untuk sementara, teman-teman hanya membutuhkan membuat dua jenis partisi, yaitu file system sama swap. Gitu ya. Oke, kita balik lagi ke VirtualBox tadi. Yang pertama, free space ini kita kasih tanda plus gitu ya. Kita buat create partisi baru. Misalnya kita akan buat dulu swap sebagai virtual memory. Biasanya ukuran swap ini adalah 2 kali ukuran RAM. Gitu ya. Besarnya 2 kali ukuran RAM. 2 kali ukuran RAM. RAM-nya berapa? Kalau tadi kita ngasihnya 4 GB, itu bisa kita berikan dia menjadi 8 GB. 8 GB kalau hitung-hitungan MB itu berapa? Boleh dikasih 8.000 juga boleh gitu ya. 8.000 atau kalau mau hitung-hitung kalkulator gitu ya. Kita coba buka kalkulator gitu ya. 1 giganya itu kan 1024 gitu ya. Tinggal dikalikan
8 karena 2 kalinya kan 43 ya anggap aja. Berarti 8192 boleh, 8000 doang juga boleh. Misalnya 8192 MB. Ini 8 GB kita akan berikan swapnya misalnya gitu ya. 2 kali RAM. Pak, kalau saya punya memori 16 GB, Pak. Apakah harus 2 kalinya, Pak? Gitu ya. Boleh pakai 32 GB gitu ya. Tinggal 32 kalikan 1024 boleh. Atau kalau memorinya besar, kira-kira saya tanya ke teman-teman, kalau memorinya 16 GB, kira-kira untuk mencapai dia pemakaian 100% memungkinkan nggak? Gitu ya. Mungkin nggak juga gitu ya. Jadi pemakaiannya paling mentok paling 50% gitu ya. Kalau memori kita 16 GB. Jadi akan sangat kecil sekali kemungkinan kepakai memori 16 GB itu 100%. Jadi nggak usah pakai teori 2 kali RAM gitu ya. Tapi misalnya teman-teman mau ngasih 4 GB, 8 GB, boleh silakan. Tapi kalau memori kita kecil yang kita kasih ke sini kayak tadi 2 GB ataupun sekarang 4 GB, kemungkinan kan masih kemungkinan besar juga akan kepakai 100%. Jadi kita kasih standar 2 kali RAM tadi, gitu ya. Ini contohnya. Kemudian untuk swapnya, karena dia bukan untuk file system, install sistem operasi gitu ya, maka kita pilih dia logical karena dia bukan primary, gitu ya. Dan boleh ditaruh di beginning atau di end-nya, gitu ya, di akhir dari partisi. Kalau saya biasanya lebih rapi kalau yang nggak terlalu penting, gitu ya, karena ini kan virtual swap itu kan virtual memory yang dia akan kepakai ketika memori 100%. Kalau nggak 100% dia nggak kepakai, gitu ya. Saya taruh dia di bagian akhir aja, gitu ya, bagian of the space. Kemudian pilih use as-nya yang defaultnya ext4, kita pilih jadi swap. Nah, ada namanya opsi swap area. Karena kita akan menggunakan itu sebagai swap. Tinggal di OK. Kemudian dia akan bikin partisi free space itu menjadi satu partisi swap. Nah, 8 GB tadi yang kita sudah berikan. Lihat. Nah, defaultnya biasanya Linux akan mengambil 1 MB, ya, satu seri kecil gitu ya. Dia fungsinya untuk opsional. Jadi ini biarkan yang 1 MB. Yang dari swapnya tadi ini posisinya di akhir partisi gitu ya. Jadi ada free space di awal. Nah, ini masih ada kosongan 13 GB gitu ya. Maka saya create lagi dari free space yang 13 GB ini. Tanda plus, biarkan sisanya saya akan pakai sebagai primary, letaknya di awal. Kemudian untuk file sistemnya saya pakai yang defaultnya yaitu ext4. Nah, untuk mount point-nya gitu ya, ini jangan lupa untuk memilih yang slash. Kalau slash itu berarti semua kayak slash boot, slash home, slash tmp itu masuk ke partisi itu semua. Gitu ya. Jadi ini partisi-partisi default dari Linux gitu ya. Supaya dia jadi satu partisi, ke partisi paling terakhir dia posisinya pakai slash saja. Gitu ya. Kayak slash kemudian tinggal di OK. Maka dari free space ini dia akan berganti ke ext4. Nah, ext4 seperti ini. Nah, biasanya dia juga akan mengambil free space 1 MB di atas, biarkan gitu ya, nggak terlalu berpengaruh juga yang 1 MB. Jadi di sini ada 2 partisi yang sudah kita buat untuk file system itu menggunakan tipe ext4 gitu ya. Kemudian ada swap satunya gitu ya. Nah, 2 ini sudah cukup kita buat. Yang free space APK karena nggak terlalu berpengaruh ya, cuma ngambil 1 MB, biasanya dipakai untuk sistem tambahan aja untuk setting konfigurasi dari Linux. Oke, kalau sudah tinggal kita install no. No AV partition, bla bla, coba AV partition, biarin. Ini dia mendeteksi bahwasanya tidak ada AV sistem partisi yang ditemukan gitu ya. Kita continue. Oke, continue. Oke, kemudian ada 2 partisi yang akan dipakai tadi gitu ya, ext4 sama swap, tinggal continue. Oke, kita tunggu, langsung harusnya dia langsung ke mode instalasi gitu ya. Jadi dia ngopi file installation ke sistemnya. Kemudian kita pilih time zone gitu ya.
Nah, time zone ini bisa kita pilih. Di Indonesia itu kan ada 3 ya. Kalau di WIB dia pilih Jakarta biasanya. Kalau WITA itu ada pilihannya Pontianak boleh, atau kalau Bali nggak ada ya. Makassar biasanya. Makassar itu ada di Pontianak gitu ya, boleh di Pontianak. Itu kan plus 8 ya. Kalau di Bali kan tidak masuk ke time zone ya. Time zone-nya kan GMT plus 8 juga. Jadi kita bisa ngikut ke Pontianak atau Makassar. Gitu ya. Kalau WIB kan Jakarta gitu ya defaultnya. Mau Sumatera WIB ya tetap pilihnya Jakarta gitu ya. Atau kalau WITA gitu. Nah, ini Makassar ada ya. Makassar ada. Pilih Makassar atau Jayapura kalau WIT gitu ya. Karena kita posisinya ada di Bali gitu ya. Masuknya ke Makassar itu GMT plus 8. Kita pilih continue. Ini hanya untuk time zone saja. Nanti di waktu Linux-nya itu adalah GMT plus 8 atau plus 7 atau plus 9. Kalau di Indonesia kan cuma ada itu sebetulnya. Kemudian untuk akun gitu ya di sistem operasinya. Misalnya saya pilih Xiaomi gitu ya. Nama komputernya misalnya boleh misalnya Labs gitu ya, boleh, atau nama komputer yang lain. Ganti aja, jangan yang terlalu panjang-panjang defaultnya tadi ya, jangan yang baru boleh, atau oprek juga boleh, terserah teman-teman nama komputernya gitu ya. Di sini misalnya saya kasih Labs. Username-nya saya pakai Rizalmi. Ini boleh panjang teman-teman ya. Misalnya pakai spasi boleh di sini gitu ya. Tapi kalau username itu nggak boleh pakai spasi. Ya, username nggak boleh pakai spasi. Underscore boleh Pak, boleh. Silahkan gitu ya. Jadi dia satu kata aja di sini. Ya, misalnya saya pakai Rizalmi, kemudian passwordnya saya kasih misalnya. Nah, kadang-kala ada deteksi weak password gitu ya, karena saya bikin yang lebih mudah aja. Kalau teman-teman mau ngasih strong password boleh, misalnya kayak gini strong password. Wah, strong password ya boleh gitu. Tapi diingat ya, passwordnya diingat. Karena nanti ketika kita sudah pakai Linux-nya, apapun itu biasanya untuk masuk ke Linux ataupun konfigurasi itu harus ingat password gitu ya, boleh. Tapi kalau kita percobaan mau pakai yang biasa juga boleh. Nah. Oke ya, good password, kemudian centang. Kemudian loginnya nanti saya sarankan pakai require my password to login. Jadi selalu ingat password kita gitu ya. Kalau otomatis login boleh, tapi kan kadang-kala kalau kita nggak diingetin terus setiap kali kita masuk Linux kita lupa gitu ya. Nanti konfigurasinya gawat kalau kita nggak inget username sama passwordnya gitu ya. Lebih baik require my password. Yang bawah nggak usah gitu ya, karena kita nggak pakai Active Directory. Tinggal continue saja. Oke, kita tunggu sampai dia selesai copying file gitu ya. Dia proses instalasi Linux-nya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk instalasi Linux-nya teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan boleh. Nanti biasanya di posisi akhir gitu ya, itu ada kayak window muncul baru. Apakah teman-teman perlu menginstal namanya apa namanya ya? Saya lupa. Semoga ini bisa cepat ya, saya bisa jelaskan. Bootloader kalau nggak salah ya. Grup. Apakah perlu install grup? Kalau ya, nanti pilih yang yes, jangan yang no, gitu ya. Nanti supaya ada grup kayak hitam putih pilihan sistem operasi gitu ya. Itu biasanya ada muncul di sana. Tuh, kalau ada tulisan muncul apakah perlu install grup? Yes, gitu ya. Nanti tunggu sampai selesai, kemudian restart. Biasanya kalau sudah instalasi selesai ya langsung restart aja ya. Sambil kita tunggu, kalau misalnya ada pertanyaan boleh silahkan teman-teman.
Sambil menunggu kalau ada yang ditanyakan boleh teman-teman. Silakan di open mic. Jadi ini saya remote desktop gitu ya ke Windows, kemudian di Windows-nya ini di komputer yang saya remote ini saya buka mesin virtual, install Ubuntu. Nah, anggapannya misalnya Windows saya ini posisinya lagi di Jakarta gitu ya, Windows-nya. Jadi saya remote server atau komputer yang di Jakarta, saya minta servernya itu untuk install Ubuntu desktop di mesin virtualnya server yang ada di Jakarta. Itu bisa melalui remote desktop seperti ini. Ya. Jadi kita bisa ngapain aja, mau shutdown, mau bikin mesin virtual di komputer yang kita remote, gitu ya, itu juga bisa. Kalau desktop, biasanya kita punya akses kayak desktop ini, gitu ya, klik-klik enak. Kalau pakai SSH, lebih ke arah command line, gitu ya, nanti akan kita pelajari juga di bab berikutnya, gitu ya. CLI, pemahaman tentang CLI, bagaimana shutdown, gitu ya, bagaimana reboot atau restart, gitu ya, dengan menggunakan sintak command. Nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Kalau ada yang ditanyakan, boleh silahkan bertanya.
Ya, waktunya udah mau habis ya. Kayaknya masih agak sedikit lama. Kurang lebih membutuhkan waktu biasanya kalau masalah instalasi itu sekitar 30 menit gitu ya. Jadi di sini saya skip gitu ya. Tadi nanti biasanya di bagian akhir akan muncul apakah teman-teman mau install untuk grup itu dipilih yes aja, jangan pilih no gitu ya. Kalau udah yes itu tinggal nanti dia akan restart gitu ya. Kemudian langsung akan memulai aplikasi Ubuntu-nya dengan menampilkan username sama password halaman login kayak posisi saya tadi di ini tadi parallel desktop. Bentar ya saya. Posisinya nanti ada halaman login yang kayak gini. Kalau sudah selesai install. Setelah dia restart, nah, misalnya namanya teman-teman tadi muncul di awal seperti ini gitu ya. Teman-teman tinggal klik aja, kemudian masukin passwordnya. Ya, itu saja mungkin ya. Saya skip karena waktunya juga sudah habis. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh silakan ditanyakan di grup WA ataupun di grup MS Team. Itu aja teman-teman ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk pertemuan kita kali ini, menambah wawasan ke kita gitu ya. Dan harapannya adalah di pertemuan berikutnya nanti teman-teman sudah ready untuk Linux-nya gitu ya. Sudah kita coba karena kita membahas tentang command line juga nanti di pertemuan berikutnya gitu ya. Terima kasih teman-teman, selamat beraktivitas kembali dan selamat siang. Terima kasih Pak, selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.